Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali bertemu di Suara Kalbar dalam program Kalbar Bersuara. Suara Kalbar sebagai media relasi Satgas COVID-19 bidang komunikasi publik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaksanakan program ini untuk menerapkan protokol kesehatan. Kali ini kita akan berbicara terkait bagaimana menerapkan protokol kesehatan dalam berwisata di Kalimantan Barat. Sudah bersama kita di sini Kepala Dinas Olahraga Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, Ibu Windy Prihastari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu, sesuai dengan tema kita kali ini penerapan berwisata di Kalimantan Barat. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sebelumnya bahwa kita sudah melaksanakan launching untuk di beberapa kota. Kemarin yang sudah dilaksanakan di Kota Pontianak, kemudian di Bengkayang. Bisa dijelaskan mungkin, Bu? Dalam pelaksanaan kita mempunyai tema, kebetulan sesuai dengan Hari Sumpah Pemuda ya. Tema Hari Sumpah Pemuda, bersatu dan bangkit. Nah, tema kita di dalam pariwisata, bersatu dan bangkit, membangun wisata lokal dalam tatanan adaptasi kebiasaan baru menuju Kalbar sejahtera. Nah, itu yang menjadi tema dan spirit kita. Bagaimana kita mengembangkan pariwisata di Kalbar dalam adaptasi tatanan kebiasaan baru yang memang harus kita laksanakan. Nah, untuk awal tentunya kebijakan-kebijakan yang perlu kita siapkan. Yang pertama pada waktu itu menyiapkan surat edaran se-Kalimantan Barat bahwa pelaksanaan SOP protokol kesehatan di setiap destinasi pariwisata wajib dilakukan, dan dalam surat edaran itu seragam di setiap kabupaten kota tentang pelaksanaan itu, bagaimana SOP mereka melaksanakan disiplin protokol kesehatan tersebut. Nah, kemudian dalam rangka reaktivasi pariwisata di Kalimantan Barat dalam masa pandemi, tentunya kita harus bangkit dan tidak bisa sendiri untuk melaksanakannya. Untuk itu kita harus bersatu. Nah, pada bulan Oktober itu juga kita melaksanakan dukungan stakeholder, komitmen bersama dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata ke depan dalam adaptasi new normal. Di antaranya bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, di mana Dinas Kesehatan mempunyai tugas memastikan bahwa pariwisata di Kalimantan Barat setiap destinasinya harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, yang kedua, Dinas Kominfo ialah menyampaikan pemberitaan, menyampaikan informasi dan publikasi kepada masyarakat tentang promosi destinasi-destinasi yang ada di Kalimantan Barat. Dan selanjutnya tentu ada Dinas Perhubungan, karena pada dalam waktu ke depan kemarin itu kita rencanakan akan membuat paket wisata murah yang ada di Kalimantan Barat. Karena kan dalam masa pandemi ini masyarakat tidak perlu jauh-jauh ketika ingin berwisata, cukup di Kalimantan Barat. Nah, makanya kita membuat tagline berwisata di Kalbarja. Nah, jangan sampai masyarakat pergi keluar dan mengakibatkan klaster-klaster baru, atau jangan sampai mereka melakukan kegiatan berwisata dan menimbulkan klaster-klaster baru yang ada. Untuk itu tetap harus dengan protokol kesehatan. Nah, selain itu kita juga tentunya bekerja sama dengan Perum Damri. Ya, setelah launching kemarin, setelah persiapan dukungan stakeholder kemarin, kita melaksanakan launching paket wisata secara virtual se-Kalimantan Barat. Kami mendorong kabupaten kota se-Kalimantan Barat untuk selalu berinovasi untuk pengembangan destinasi pariwisata yang ada di daerah masing-masing. Baik itu dalam pembuatan paket wisata agar menarik masyarakat, dan paket itu dibuat sehingga paket itu terjangkau oleh masyarakat di sekitarnya.
Untuk itu kick off kita kemarin ada di Kota Pontianak. Kita bersama-sama ikut untuk bersama-sama menggunakan Damri dengan tentunya dengan protokol kesehatan, tempat duduknya juga nggak rapat-rapat. Terus udah ada juga di Damri itu alat apa ya kemarin itu ion plasma ya yang memfilter udara agar agar berganti terus udara di situ, tidak pengap. Nah, kemudian kita menuju ke salah satu destinasi pariwisata kemarin, yaitu di Keraton Kadria, dan di sana kita mendapatkan wisata sejarah. Kemudian kita menuju kampung wisata Tambelan pada waktu itu. Nah, setelah itu kita menyusuri sungai menggunakan kapal wisata. Nah, kemudian kick off yang kedua kita lakukan launching paket wisata di Kabupaten Bengkayang. Nah, tepatnya adalah ingin memperkenalkan paket wisata minat khusus yang ada di Riam Panggar. Nah, itu kan luar biasa setelah kita ke sana bersama-sama dan kita melihat betapa bagusnya, betapa luar biasanya potensi wisata yang ada di Kalimantan Barat sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang akan kita dorong agar tidak cukup hanya launching, tetapi setelah launching itu apa aja yang belum terpenuhi di tempat destinasi wisata itu, mari kita bersama-sama untuk ngeroyok lah ya istilahnya ya, kita keroyok bersama-sama untuk memaksimalkan apa saja yang kurang-kurang. Ya tentunya pasti infrastrukturnya ya. Untuk itu komitmen dari Pak PJ Bupati Bengkayang juga hadir di situ, kemudian Ketua DPRD juga hadir, kemudian Komisi 3 yang menanganin masalah kepariwisataan juga hadir. Nah, pengelolaan itu kita dorong untuk dikelola oleh BUMDes. Ya. Kalau Dinas Pariwisata sekarang sudah menggalakkan termasuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kominfo dan beberapa stakeholder lainnya. Kemudian bagaimana minat dari masyarakat sendiri, Bu? Ketakutan, kekhawatiran terhadap pandemi seperti saat ini, bagaimana Dinas Pariwisata memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Dinas Pariwisata sudah memberikan yang terbaik seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Bagaimana menanggapi ini? Iya, jadi kita mempunyai satu tema itu tadi, bahwa selain kita dapat berwisata nyaman kan, terus bahagia, juga kita harus berwisata secara sehat. Nah, itulah yang ingin kita yang kita ingin persiapkan agar masyarakat percaya, yaitu menerapkan disiplin protokol kesehatan di setiap destinasi wisata. Nah, seperti contohnya kemarin kita di Riam Panggar itu petugas kesehatannya juga ada di sana ya kan, kita lihat bersama-sama dari mulai kita masuk sudah ada petugas kesehatan yang mengukur tem, kemudian hand sanitizer juga ada, dan juga melihat apakah kita menggunakan masker atau tidak. Kalau tidak menggunakan masker, kita dikasih masker untuk masuk ke tempat tersebut. Kemudian memastikan agar acara itu tidak berkerumun. Ya, makanya mungkin untuk sekarang ini minat masyarakat ke dalam berwisata itu lebih banyak ke yang alam terbuka, ya, dan tidak yang berkelompok-kelompok besar, kelompok-kelompok kecil atau keluarga atau bahkan individual. Nah, makanya di ekowisatanya ya. Tadi kan berhubungan pasti dengan pemandu wisata yang pastinya diperlukan, terutama untuk wisatawan yang dari luar Kalimantan Barat kalau masyarakatnya ingin datang ke sini. Bagaimana kesiapan Dinas Pariwisata sendiri? Kemudian pemandu wisata sudah disiapkan berapa banyak, Bu, untuk wisata yang ada di Kalimantan Barat? Pada waktu dukungan stakeholder kemarin itu kan salah satunya juga kita bersama dengan Asita, PHRI, dan HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, di dalam itu kita merencanakan bahwa setiap destinasi wisata yang ada di Kalimantan Barat harus mempunyai pemandu wisata. Bahkan untuk ke depan
bukan hanya pemandu wisata secara offline. Kami di Dinas Pariwisata juga sedang membangun suatu sistem informasi kepariwisataan Ekrab Pemuda dan Olahraga yang kita namakan Sikepo. Nah, Sikepo ini bisa menjadi di dalamnya salah satunya ada data tentang pemandu wisata secara offline. Secara keseluruhan di pariwisatanya khususnya, karena Sikepo ini kan ada 4 ya tadi ya, pariwisataan, Ekrab, Pemuda dan Olahraga, sistem itu terintegrasi. Di bidang pemuda mungkin data pemuda, di olahraga di Sapras olahraga, di Ekrab itu di ekonomi kreatifnya. Nah, di pariwisatanya ini ke depan Sikepo dengan chatbotnya akan menyapa wisatawan yang datang ke Kalimantan Barat melalui aplikasi itu. Ketika wisatawan datang ke Kalimantan Barat, Sikepo akan menyapa, selamat datang di Kalimantan Barat, Anda mau kemana? Jika mau ke Singkawang misalnya, ke kota Singkawang, Anda menggunakan akomodasi ini, bisa mesan hotel di sini, kemudian tempat wisata yang Anda kunjungin dengan pengalaman-pengalaman wisata berapa kilo, sampai ke rekomendasi kuliner dan oleh-olehnya juga ada di dalam Sikepo itu, termasuk pemandu wisata secara offline. Dan juga ada di situ kan kita bikin paket wisata, tentunya pasti ada pemandu wisata seperti yang kemarin kita kick off-nya di Pontianak dari Damri. Di dalam Damri sendiri itu kita sudah dipandu oleh pemandu wisata dan mereka hadir bersama kita untuk menyampaikan atau menginformasikan tentang wisata-wisata sejarah atau apa gitu. Bu, selama masalah selanjutnya nih beberapa orang mungkin mengeluhkan akses untuk menuju daerah wisata. Kalimantan Barat dengan 14 kabupaten kota tentu sangat luas. Dengan kemarin kita sudah ke Riam Panggar, itu menunjukkan bahwa salah satu kawasan sangat indah sekali. Tapi bagaimana kawasan itu dengan mudah dapat dituju oleh para wisatawan, itu bagaimana Bu? Seperti yang tadi saya sampaikan, betapa cantiknya, betapa luar biasanya. Nah, itu memang salah satu kendalanya masih di infrastruktur ya, yang kita bersama-sama melihat. Untuk itu dengan kita bersama, dengan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait, tentunya secara perlahan-lahan tentunya kita akan bersama-sama untuk membenahi infrastruktur tersebut. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa ketika kita launching paket wisata dan destinasi wisata, itu tidak cukup hanya di situ. Kesempatan kita lah itu untuk memetakan bersama stakeholder terkait. Nah, kemarin ada Pak PJ Bupati Bengkayang, ada Ketua DPRD, dan ada Komisi 3. Nah, untuk kelanjutannya bagaimana di Riam Panggar itu contohnya, dan sebagai contoh dari untuk destinasi wisata yang ada di Kalimantan Barat yang lain, bagaimana kita membenahi khususnya untuk infrastruktur. Jadi nanti kita ada kelanjutannya Mbak sama kawan-kawan stakeholder terkait, dan akan kita rencanakan untuk rapat bersama mempersiapkan itu. Nah, untuk selanjutnya di setiap destinasi juga seperti itu. Jadi launching ini sebagai motivasi kita, sebagai sebagai pemetaan kita, apa sih tadi tuh yang kurang, di mananya yang kurang, di mana yang harus dibenahi. Ya, apa terkait dengan kawasannya sendiri terhadap masyarakat atau permasalahan di sekitar kawasan wisata itu, Kalimantan Barat ada nggak sih Bu? Mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan kawasan wisata di daerah masing-masing itu, permasalahan mungkin dari masyarakatnya atau bangunan lain di sekitarnya itu gimana Bu? Di setiap destinasi pariwisata tentunya pasti ada permasalahan-permasalahan itu. Peran dari kita punya kelompok sadar wisata. Peran dari Pokdarwis ini yang selalu kita bina dan selalu kita beri penguatan agar bisa menyampaikan pemahaman ke masyarakat, tentunya dengan bekerja sama dengan Pemda terkait ya di daerah itu dan kepala dinas pariwisata yang terkait. Bagaimana sih kita memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa kita akan mengelola tempat tersebut dan hasilnya juga untuk masyarakat di sekitar. Yang namanya pariwisata ini kan merupakan multiplier effect ya. Jadi ketika suatu destinasi pariwisata sudah
terjual dengan baik, artinya semuanya sudah tertata, berarti di situ kan bisa banyak menghasilkan. Ada yang jual makanan, mungkin ada yang jual oleh-oleh dan macam-macam, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar itu. Oke Bu, sekarang kita membahas tentang generasi pesona Indonesia Kalimantan Barat. Fungsi mereka tentu mempromosikan Kalimantan Barat. Sejauh ini Genpi yang ada di Kalbar gimana Bu? Kita mengumpulkan Genpi se-Kalimantan Barat dan kita menyampaikan, selalu memberikan penguatan dan memotivasi kepada mereka bahwa mereka ini kan anak-anak muda. Nah, mereka mempunyai peran yang sangat penting dalam penyampaian atau mempromosikan destinasi pariwisata yang di Kalimantan Barat, khususnya secara digital. Nah, kita dorong mereka untuk kreatif dan inovasi mengeksplor destinasi pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Tentunya mereka juga harus sinergi dengan pemerintah daerah kabupaten masing-masing, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Nah, karena kita di sini Pemprov Kalimantan Barat sedang menyiapkan promosi bersama, baik itu secara daerah maupun senasional. Jadi promosi bersama kabupaten kota se-Kalimantan Barat dan senasional. Sebagian mungkin kendala-kendala dari Genpi, anak-anak Genpi yang ada di kabupaten kota itu adalah mungkin kurangnya pembiayaan atau apa. Nah, tapi saya dorong untuk mereka selalu bersinergi. Nah, itu tadi kuncinya. Kita harus selalu bersinergi dan berkolaborasi agar ketika kita melaksanakan sendiri itu hasilnya kecil ya, tetapi kita bersama, hal yang mungkin bisa 50% bisa menjadi 95%. Nah, gitu artinya. Tapi ada beberapa juga mereka yang memang sudah melakukan itu. Nah, jadi mereka berkomunikasi dan berkonsultasi dengan OPD terkait bersama Dinas Pariwisata di kabupaten kotanya, bagaimana kita ingin melaksanakan nih katanya kegiatan ini, tapi anggarannya belum mencukupi. Nah, mereka tetap bisa melaksanakan dengan dukungan dari stakeholder tersebut. Itu yang saya mau dari teman-teman Genpi. Tetap harus selalu semangat karena mereka punya kekuatan di dalam pelaksanaan mempromosikan di destinasi wisata melalui foto dan video, melalui digital. Nah, Pemprov di sini akan memfasilitasi dalam promosi se-Kalimantan Barat maupun senasional akan kami persiapkan. Itu 14 kabupaten kota ya Bu? Iya, 14 kabupaten kota sudah terbentuk. Jadi komunitas itu. Komunitas generasi pesona Indonesia. Mereka mempromosikan wisata yang ada di daerahnya masing-masing dengan melalui digital. Iya, melalui digital dan mereka membuat foto, video semenarik mungkin. Mungkin kalau bisa melihat di IG kami itu banyak sekali video-video yang memang hasil dari mereka menggunakan drone gitu kan. Dan mereka mengambil dari sisi mana sehingga semenarik mungkin. Baik Bu, pertanyaan terakhir mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama di masa pandemi saat ini, bagaimana kita tetap masih bisa berekreasi ke tempat wisata-wisata yang ada di Kalimantan Barat dengan biaya yang cukup terjangkau, kemudian dengan menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat Bu. Masyarakat di Kalimantan Barat, ayo kita untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Jangan lupa pakai masker dan jangan berkerumun serta rajin cuci tangan baik di air bersih maupun menggunakan hand sanitizer. Silahkan masyarakat Kalimantan Barat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, tetapi ingat bahwa harus selalu sadar bahwa keadaan pandemi, situasi pandemi ini jangan sampai kita lengah. Dan jika pun ingin melakukan aktivitas berwisata, sekarang kita sudah menghadirkan paket-paket wisata murah se-Kalimantan Barat.
tetapi ingat tetap harus melakukan protokol kesehatan. Dan di setiap destinasi wisata yang ada di Kalimantan Barat sudah ada SOP protokol kesehatan. Jadi jangan main-main tentang pelaksanaan protokol kesehatan. Masker jangan lupa, jangan tidak dipakai, dan silahkan berwisata tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Berwisatalah dengan aman, nyaman, dan sehat. Ayo kita berwisata di Kalbarja. Baik, saudara, demikian penjelasan dari Ibu Kepala Dinas Kalimantan Barat terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam berwisata di Kalimantan Barat. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.